Sekali dalam 1 dekade atau sekali dalam 100 tahun? Rosa, ini jenis buruk yang kamu buru-buru. Oh, Bisakah kita punya satu? Apa kamu buru-buru kerja? Kalau tidak, tolong turun dulu. Maaf. Aku bukan yang terakhir. Dia yang terakhir. Perbaikan situasi keseluruhan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa bangun. Kenapa kamu tidak duduk di gambaran besar? Pelanggan cantik, kami 1 menit. Sudah 2 menit. Oh, kita semua buru-buru. Tentu saja 1 menit lagi. Jika 1 menit lagi, pelanggan mungkin membatalkan pesanan. Tidak ada yang buru-buru. kami memang punya sesuatu yang sangat penting. Jadi bisakah kamu naik yang berikutnya? Bukan bapak ini. Siapa yang tidak ada urusan penting, tolong. Tidak, ini kartu nama saya. Tolong simpan. Apa maksudmu memberi saya kartu namamu? Saya tahu kamu seorang pengacara. Jadi kamu ingin bilang pekerjaanmu penting. Meskipun kamu yang terakhir naik. Tapi kamu harus naik dulu, kan? Tidak. Maksudku, jika kamu kehilangan pekerjaan karena ini, kamu bisa cari saya. Kenapa saya mencari kamu? Saya bisa minta bosmu membayarmu banyak uang. Dan jika kamu tidak bisa, Saya tidak pernah bilang apa yang tidak bisa saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pelanggan Oak, kami akan terlambat. Terima kasih. Kamu akan terlambat. Terima kasih. Terima kasih. tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Maaf, kamu ngapain? Maaf. Kami buru-buru. Sampai jumpa. Selamat tinggal makananku. Tahun baru kecil, dia pria tak tahu malu. Strategi brandingnya? Menurut kata-katanya sendiri. Itu dari merek lain. Oregon Pertunjukan, film anime, DLL. Dapatkan inspirasi dari berbagai saluran. Dan ini mengambil inspirasi. Sebenarnya, itu menjiplak desainnya. Ada 300 desainer di markas. Dia hanya menyuruh 300 desainer itu keluar untuk mencari inspirasi. Itu hanya plagiarisme di mana-mana. Itu dia. Berani sekali kau mengatakan slogan pemasaranmu sendiri? Ya, ada banyak gaya, jumlah kecil dan cepat. Jadi aku mengirim Robin untuk mengambil alih. Kamu bebas. Tidak perlu berurusan dengan pria tak tahu malu ini lagi. Bagaimana menurutmu? Firma hukum kami seharusnya tidak menerima klien nakal seperti ini. Kamu bisa menyimpan pendapatmu. Silakan masuk. Bos, Lihat ini. klien tahun baru kecil? Sekarang milikmu. Saya sarankan kamu jangan mengambilnya. Kenapa kamu akan mati jika mengambilnya? Akan mati karena jijik. Sangat menarik. Aku suka. Aku Daliu. Hei, jangan sibuk. Oh, dulu ada banyak magang di firma hukum kami. Aku tidak mungkin mengenal semua orang. Hei, beritahu aku. Tahun baru kecil. Dia penjahat. Penjahat juga punya hak untuk pengacara. Apa yang akan diberikan penjahat padamu? Akan membayar banyak biaya pengacara kami. Ya, dia akan memberimu sedikit, aku tahu. Tapi uang ini digunakan untuk membeli jiwamu. Aku tidak akan meminjamnya. Tapi sangat bersemangat dengan apa yang kamu katakan. Aku siap meminjamnya. Dulu ada seorang magang di firma hukum kami bernama S1MC High Pronunciation Fee. Ada yang tahu Lorde? Nagong Luolu. Sekarang bekerja sebagai pengacara publik di Longke. Ada APA? Siapa yang menemukan Little New Year? Little New Year masih klien kita. Kontrak agensi belum diakhiri dengan kami. Pergi ke Little New Year. Sebelum mereka memecat kita, mari kita pecat dia dulu. Kita tidak boleh kehilangan Little New Year. Kenapa? Karena dia kaya. Kekayaan bukan berarti keadilan. Itu sebabnya dia membutuhkan kita untuk mewakilinya. Kenapa kamu belum sampai? Aku akan meminta Lina membantu membuat janji dengan Ren Little New Year dulu. Ren Little New Year akan pergi ke Hangzhou hari ini. Aku tahu itinerarinya. Sayangnya, sudah dibuat. Penerbangan tertunda. Jika aku jadi kamu, Harta paling berhargamu adalah sesuatu yang bisa kamu pegang. aku tahu lagu ini. Jika aku jadi kamu, oleh Celine Dion, oleh S. Bachon, dan seorang Roman. Lirik hey, tapi aku tidak memberitahumu sekarang. Aku juga tidak punya musik.
Aku tahu lagu ini. Harta berhargaku, harta paling berhargaku. Robin bilang itu menjadi harta paling berhargamu. Tidak ada yang keberatan. Kamu tahu lirik yang aku maksud. Robin, dia salah. Dia mengambil harta paling berhargaku. Itu menjadi harta paling berhargamu. Itu aku bukan kamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang Robin, dia salah. Dia mengambil harta paling berhargaku. Dia bilang itu menjadi harta paling berhargamu. Dia tidak memberitahumu liriknya. Bro, dia tidak mengermatiku. Aku orang yang punya prinsip dan batas. Aku pantas dihormati. Robin bukan musuhmu. Jia membantumu membersihkan kekakawa. Pergi, aku tidak setuju. Little New Year. Jia kekakawa. Aku tidak mengubahnya menjadi kekacauan. Mengapa pelanggan datang kepada kita? Mereka pasti dalam masalah. Tidak bisa menanganinya lagi. Jadi datang kepada kita. Mereka membayar kita. Jika kita tidak bisa membantu membersihkan kekacauan ini, kita tidak memiliki nilai dalam keberadaan. Kamu adalah pengacara yang luar biasa. Cerdas dan jujur. Moral memiliki batas bawah. Layak dihormati. Oak. Jika aku jadi kamu, aku tidak mengatakan apa-apa sekarang. Pergi dengan tenang. Hey. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengapa aku tahu tentang penerbangan tahun baru kecil? Benar. Aku akan bertanya pada asistennya. Lalu mengapa asistennya memberitahumu? Karena aku Lina. Aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Kamu adalah pengacara yang layak dihormati. Tahun baru kecil tidak menyadari nilaimu. Itu kerugiannya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu terlalu peduli dengan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Tidak, aku tidak peduli. Tapi aku benci ketika orang salah paham padaku. Terutama benci Robin. Dia salah padaku. Dia selalu salah paham padaku. Dia selalu melukisku pertama. Menjadi orang yang konyol. Lalu dia mengejekku. Dan dia membuat lelucon tentangku. Semua berdasarkan kesalahpahaman tentangku. Pesanan makanmu. Bagaimana kamu tahu itu pesanan makanku? Karena aku Lina. Aku tahu kamu Lina. Aku bertanya bagaimana kamu tahu ini pesanan makanku. Hello. Hei, halo pesanan makanmu. Kakak Lina. Paketmu. Aku terlambat. Baru saja ada kecelakaan di jalan. Apa yang terjadi? Aku terjepit pintu lift saat naik. Makanannya jatuh ke lantai. Aku harus kembali dan membuatkan yang baru untukmu. Aku membuang waktumu. Aku sangat menyesal. Itu bukan kecelakaan. Itu kesalahan. Karena kesalahanmu. Makanan jatuh ke lantai. Aku bisa memberimu ulasan buruk. Itu kecelakaan, bukan kesalahan. Tolong jangan beri ulasan buruk. Kalau begitu, jelaskan apa itu kesalahan? Pelayan mengacu pada kesalahan yang terjadi karena kecerobohan. Terjepit pintu lift benar-benar bukan karena kecerobohan. Baik, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik. Apakah ini kecelakaan atau kesalahan? Kecelakaannya sudah dapat terduga dari faktor eksternal. Hal-hal yang tidak terduga. Oh, di pintu lift. Kamu menang? Itu kecelakaan, kan? Hahaha. Pesanan sudah dibatalkan. Aku harap kamu belajar dari ini. Jangan berlagak-lagak. Hanya kamu menang. Dia akan mencari cara untuk membalasmu. Hei, aku tidak membatalkan pesanan. Jadi kamu ingin kurirnya. Ketika aku tahu kamu tidak membatalkan pesanan, lari kembali dengan penuh syukur. Dan dari lubuk hatiku, aku pikir kamu orang baik. Dingin di luar tapi hangat di dalam. Kamu mengenalku. Jangan lakukan itu. Ini abad ke-18. Cara pria menarik perhatian wanita. Ini abad ke-21. Beberapa hal bertahan selamanya. Hanya perubahan yang permanen. Itulah yang abadi. Aku bisa jelaskan keatasanmu. Kami menggunakan tinjauan mesin. Bisakah kamu dan mesin menjelaskan? Kamu tidak akan bilang perusahaanmu mengirim makanan selain orang. Yang lainnya adalah mesin, kan? Apa masalahmu? Tolong dipotong. Kalian dipotong. Aku akan bayar sekarang. Mereka tidak membatalkan pesanan? Tidak dibatalkan. Siapa yang bisa mempengaruhinya? Atau pendapat siapa yang dia hargai? Dia keras kepala. Tidak menghargai pendapat siapapun. Tidak ada keintiman. Sekarang aku punya pacar. Untuk dunia luar adalah sekretaris dan asistennya. Namanya Sasha. Kamu akan melihatnya nanti. Namun, Sasha tidak punya pengaruh padanya. Selama bertahun-tahun, Sasha selalu ingin masuk ke lingkaran pergaulannya. Tapi Little New Year.
Ini adalah ketidaksepakatan antara mereka berdua saat ini. Sasha merekomendasikannya seorang pengacara. Pengacara ini ada hubungannya denganmu. Dia adalah kakak ipar Hisai, Liu Yingmei. Hijai mengandalkan ayah mertuanya sebagai ahli hukum. Apa hubungan kakak ipar Jose denganku? Jupiter Jose ada hubungannya denganmu? Kalian berdua berdebat sepanjang hari. Seperti pasangan tua. Oke, tutup telepon. Baiklah, hati-hati di jalan. Hello, hello. Liu Yimei, panggil saja aku Liu. S1MCH Pronunciation PE. Silakan duduk. Pelayan. Tolong bawakan kopi seduh tangan untuk tuan ini. Hei, kopi seduh tangan ini enak, terima kasih. Maaf, Anda harus memesan di konter. Hei, tidak bisa dipesan di sini? Kami semua memesan di konter. Apa kamu tidak punya rasa pelayanan? Tidak apa-apa, aku tidak minum lagi. Tolong bawakan kopi seduh tangan untuk tuan ini. Kopi seduh tangan, silakan ke konter. Aku mengeluh padamu. Hei, Moff. Pergi kerja. Aku tidak minum kopi. Kamu tidak minum kopi? Kamu minum apa? Kantor hukum kami ada di lantai atas. Oh, aku tahu. Ada beberapa kata. Kurasa tidak nyaman berbicara di kantor hukum. Ya, kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja bicara sendiri. Oke. Kalau begitu, kamu bisa bicara dulu dengan pengacara Wu Meiwei. Aku akan beritahu Tuan Ren. Tunggu suratmu. Terima kasih. Liu Yingmei, dia jauh lebih baik daripada Hisai. Aku sudah tahu siapa pengacara Wu Meiwei. Dan mereka sudah saling kenal sebelumnya. Cukup akrab. Jangan terlalu percaya pada pengacara. Apalagi orang seperti Liu Yingmei. Mencarimu sepanjang hari. Kamu pikir dia benar-benar peduli padaku? Aku hanya sepotong lemak di matanya. Tapi Liu Yimei benar tentang satu hal. Penasihat hukum adalah penasihat hukum. Pengacara seperti penasihat hukum. Tidak bisa berperkara. Kamu bisa bertanya apa saja pada mereka. Kamu tetap harus mencari pengacara litigasi profesional untuk mengajukan gugatan. Ya sudah. Apa kamu sudah bilang itu ke Liu Yongmei? Kalau dia bisa membantuku menyelesaikan ini. Bisnis hukum perusahaan diserahkan padanya. Oak. Aku adalah teman Tuan Ren. Keluarga Tuan Ren memiliki bisnis yang besar. Selama ini, selalu ada saja orang yang bilang ini disebut pengci dalam bahasa Beijing. Bilang perusahaan mereka menjiplak ide orang lain. Melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Liu, pengacara Liu, panggil saja aku Liu. Ada sesuatu yang terjadi padaku nanti. Aku singkat saja. Hei. Ren selalu menjadi ketua perusahaan publik. Dia telah berinvestasi di lebih dari 20 perusahaan. Dia juga pemegang saham di 20 perusahaan ini. Keuntungan terbesar profesi kami sebagai pengacara adalah menang atau kalah kasus. Biaya pengacara tetap dibayar. Terkadang kamu kalah kasus. Dapat lebih banyak daripada menang. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Seseorang hanya bisa berperkara sekali seumur hidup. Oh, biasanya dia tidak punya kebutuhan hukum apapun. Jadi, apakah kamu membantunya menang atau kalah? Dia tidak akan menjadi pelanggan tetapmu. Tapi kamu adalah bos seperti Tuan Ren. Itu membuat perbedaan. Dia punya kebutuhan hukum yang terus-menerus. Proyek yang dia investasikan bisa dibilang banyak. Cukup berikan satu saja, dan kamu sudah cukup. Maksudku, Kapan? Orang yang bertanggung jawab tidak punya uang dan nama. Jika aku mewakilinya, aku tidak akan mendapat untung. Bahkan jika kamu memenangkan kasus ini, itu hanya sekali saja. Karena dia tidak berperkara terus-menerus. Maka lebih baik aku biarkan kami mengabaikannya. Biarkan dia kalah dalam kasus ini. Tapi kamu akan menggantiku. Tidak akan membiarkanku kalah sia-sia. Aku mengerti, kan? Kamu Mirkam. Benar. Pulang dan bertahu temanmu, Little New Year. Jika dia tidak ingin kalah dari kami, akan ada solusi yang lebih baik. Mengakui plagiarism, minta maaf secara publik, dan turunkan semua karya yang melanggar. Bayar klienku 5 juta. Kamu memeras. Bahkan jika pengadilan menghukumnya, tidak mungkin sebanyak itu. Sampai jumpa di pengadilan. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud. Lihat apakah rusak. Aduh, benar-benar tidak bisa dibuka. Aku akan menggantimu. Hatiku tidak terlalu baik. Lebih baik kamu pikir dulu sebelum mulai. Terima kasih. Selamat tinggal. Lihat betapa indahnya foto kita.
Kenapa tidak bisa kirim ke Moments? Sudah kukatakan ribuan kali. Moments seperti ini. Tunggu sebentar. Halo Tuan Ren. Robin, kita sudah bertemu. Tentu saja aku punya. Pengacara, penerbanganmu juga delay. Bisa kita bicara berdua saja? Kamu bisa melakukannya tanpa biaya. Sudah diterima. Kamu adalah pelanggan kami. Kami adalah penasihat hukummu. Silakan duduk. Ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Kami bisa mengerti jika kamu ingin ganti pengacara. Tapi Liu Yingmei jelas bukan pilihan yang baik. Kamu bisa cek kasus yang dia kalah dalam 2 tahun terakhir. Siapa yang bilang aku mau ganti ke Liu Yingmei? Orang yang mau dia beli pernah magang denganku sebelumnya. Dulu magangku. Tapi kemudian aku. Lalu kenapa kamu ambil magang ini? Karena dia tidak cukup baik. Tuan Ren sedang berusaha ganti jenderal. Apalagi saat perusahaannya punya rencana merger. Bagaimana kamu tahu aku punya rencana merger? Tentu saja dianalisis. Jadi ini harus cepat diselesaikan. Dan kamu butuh pengacara terbaik. Ubah itinerary. Sudah diubah. Kita lihat apakah dia bisa janji besok. Dia bilang sibuk. Sepertinya dia ingin kamu hubungi langsung. Lalu tanya langsung ke kliennya. Aku akan buat janji. Besok jam 2 siang. Itu waktu keberuntunganmu. Kenapa tidak bisa pagi? Ada meeting HR. Bisa ditunda? Segel tuan rumah. Artinya, bisa ditunda. Jika kamu hanya puas jadi partner umum. Aku puas. Tapi aku tidak puas. Hanya jadi sekretaris partner umum. Teruskan kerja bagusmu. Aku yakin kamu bisa dapat keadilan. Nanti aku minta temanku buatkan surat pengacara untukmu. Lalu kamu tulis unit kerja ayahmu, alamat apa kirim aku, dan beberapa bahan dari ayahmu. Informasi pribadi atau apa gitu. Gak usah, aku bakal bikin daftar buat kamu nanti. Kasih aja ke aku pas kamu udah siap. Ya. Oke, dah. Ada apa dengan mereka? Cuma kirim surat pengacara ke seseorang. Bisa gak kamu berhenti bikin masalah buat aku? Kamu masih mau bantu aku? Surat pengacara ke aku. Kirim aja atas nama kamu. Itu bertanggung jawab. Aku akan bikin masalah buat kamu. Gak akan bikin masalah buat aku. Cuma yang di depan pintu. Kalau gak karena kamu bilang ke aku, kamu bilang dia sangat menyedihkan. Gak punya uang buat gugat. Terus aku gak mau repot perhatiin dia. Oke. Mei Wei lagi bad mood. Ren Little New Year nemu banyak laut. Aku hujat dia di Weibo tiap hari. Aku cuma gak punya uang. Pengen uang. Aku juga nemu banyak laut buat hujat dia di Weibo. Jia Xinjiang aja. Dia pikir kamu harus lakukan apa yang kamu lakukan. Gak cuma gratis. Dia harus lakukan semuanya sampai dia puas. Cepat bilang ke dia. Suruh Jia Genci pindah kalian ya. Kamu mau dia ganti siapa? Dia gak punya uang. Lagi. Pengacara mana yang mewakilin dia tanpa bayaran? Bukannya semua pengacara kamu minta bayaran? Ya, siapa yang kasih uang buat bicara atas nama siapa? Ya, begitulah kami. Catalin Ada Harganya. Pengacara bayar buat gugatan. Oke, udahan. Pengacara Little New Year mau ketemu aku. Siapa? Liu Yimei? Kayaknya bukan namanya. Siapa yang baru nelpon kamu? Gak tahu. Seorang wanita bertanya apakah aku Wu Meiwei. Pengakro Little New Year Engine Bird Emu dan Gangko. Apa yang kamu katakan padanya? Aku akan lakukan seperti yang kamu katakan. Aku bilang akan berdiskusi dengan pengacaraku. Apa katanya? Dia bilang, apa kamu sudah memberitahuku? Pengakro Little New Year Engine Bird Emu dan Gangko. Aku bilang tidak. Dia bilang kamu sebagai pengacaraku. Setidaknya beritahu aku. Panggilan ini memang meneleponku. Aku menolaknya saat itu. Lina 1000%. Itu Lina, dia mencoba memecah belah kita. Untuk menanamkan ketidakpercayaan klien pada pengacara. Tidak. Siapa Lina? Sekretaris Robin. Ini pasti menguntungkan Robin. Mereka berdua sering berkolusi. Sampai jumpa. Kapan mereka menggantikan Liu Yingmei? Apa yang mengganggumu? Kartu nama Robin. Dia memberiku kartu nama. Ketemu di sini. Sebenarnya bagaimana kamu bertemu? Bagaimana dengan Robin? Aku tahu betul. Jika dia inisiatif bertemu. Biasanya dia tahu dia tidak masuk akal. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia sombong dan angkuh. Ada peluang menang? Dia juga tidak akan buang waktu menemui kita. Maka kita harus lebih sering menemuinya. Kenapa begitu? Kesombongan akan gagal. Kesombongan akan gagal. Dia ingin menggali lubang untukmu. Membuatmu terium kesi di lubang. Dia memang ahli menggali lubang. Lalu kenapa kita tidak menggali satu?
lubang yang membuatnya terjun. Tuan. Bisakah kamu membantuku? Istriku sedang melahirkan. Kami tidak bisa dapat taksi. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Udah keluar kerja keras. Bawa mereka ke rumah sakit. Kamu terlambat. Apakah itu sudah selesai? Sudah selesai 5 menit yang lalu. Itu tidak terlambat. Aku sudah bilang juga. Rapat hari ini dipimpin langsung oleh bos. Kalau begitu aku akan ke kantornya sekarang dan minta maaf. Ada orang di kantornya. Kukira kau bilang ada hantu. Halo bos. Kamu dari mana saja? Menuju ke kantormu. Atau aku kembali nanti saja. Tidak. Kami menunggumu. Karena kamu tidak hadir di rapat rutin pagi ini, aku akan mengumumkan keputusan yang disetujui dalam rapat. Aku setuju semua. Aku belum mengatakannya. Oke. Di rapat rutin, Direktur Feng mengusulkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dalam hal kegiatan sosial. Jadi aku usulkan, kita buka studio mediasi pro bono. Setiap penggakar kita akan berjalan bertugas di sana. Tidak ada pengecualian. Aku sibuk. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mencari pacar. Tidak, kamu harus bilang. Kamu setuju dengan semuanya? Ya, aku setuju dengan kegiatan sosialmu. Aku jabatan. Tidak, kamu juga harus bertugas. Ya, aku tidak masalah kamu bertugas untukku. Benarkah? Bisakah kamu cari asisten di Liepin? Tidak bos, aku punya Lina. Lina hanya sekretarismu. Bisakah dia membuat surat pengacara untukmu? Bisakah aku menangani dokumen hukum untukmu? Tidak bisa. Yang penting, bisakah dia menggantikanmu? Kita sedang membicarakan asisten paralegal yang sebenarnya harus paham hukum. Untuk memuaskan klienmu. Layanan hukum kapan saja. Saya seorang pengacara, bukan rekrutan. Klien saya. Mereka semua tahu bagaimana menghargai pekerjaan saya dengan sangat baik. Kamu punya tahun baru kecil sekarang. Dia adalah klien baru kamu. Dia sering menelepon saya di tengah malam. Saya bukan kamu. Tidak melakukan seperti itu. Ya, milikku. Apa maksudmu? Kamu bilang dia bertemu seseorang untuk menyajikan hidangan. Atau kamu menyeratkan bahwa saya tidak pantas dihormati? Bagaimana menurutmu? Kamu piker, kamu pinter? Tapi kamu sangat kasar. Ini sangat menjengkelkan. Kesopanan adalah buah pikiran orang pintar. Strategi untuk menjaga jarak dari orang bodoh. Liu Bin. Oke, aku salah. Pengacara Jose. Saya dan sungguh minta maaf kepada kamu. Saya tidak akan bercanda dengan kamu lagi. Selalu sopan kepada kamu. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kalian berdua sibuk? Tidak, pasti tidak. Saya sibuk. Bos, saya baru dapat klien baru. Untuk mencegah klien ini menelepon saya di tengah malam. Jadi saya ingin menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Tidak apa. Saya pergi dulu. Kenapa dia harus? Kamu mulai lagi. Biarkan saya adio. Robin, dia tidak pernah memaksa kamu melakukan apapun. Saya tidak memaksanya. Ini adalah tugasnya. Benar? Ini adalah tanggung jawab sosial seorang pengacara untuk berpartisipasi dalam mediasi. Jose, kamu yang mengadvokasi pendirian studio mediasi publik ini. Dan membuat setiap pengacara bergiliran bertugas. Oke, saya setuju. Saya melakukannya. Tapi inisiatif ini diajukan oleh kamu. Kamu adalah seorang advokat sekaligus pelaksana. Kalau ada yang tidak mau bekerja sama, lalu harus bagaimana? Kamu harus menyelesaikannya. Ini tugasmu. Apa ini tidak ilegal? Hei, Kamera lubang jarum bukan pisau yang dilarang. bukankah kita sudah sepakat? Kalau dia mengaku melanggar,
Kita pasti menang. Kalau dia berani berbohong dengan mata terbuka, langsung kirim dia ke Wise Ho. Mata masyarakat masih tajam. Hakim harus menghormati opini publik, kan? Oke. Ah? Jangan gugup. Aku tidak gugup. Saat dia datang, pasti akan menghancurkanku dulu. Tujuannya agar kamu tidak percaya padaku. Ingat, jangan tertipu. Oak, Selamat datang. Loh, kebetulan, kamu kerja di sini. Musuh bertemu di jalan sempit. Musuh. Kapan kita bermusuhan? Kamu tidak akan lupa secepat itu, kan? Lift yang kamu paksa aku turun. Aku tidak menyangka kamu pendendam sekali. Selanjutnya kamu akan bilang aku picik. Selanjutnya aku akan minta kamu bawakan aku secangkir kopi. Kita harus membuatnya mengaku melanggar. Kamu bilang itu mencari kulit dengan harimau. Kamu pikir dia bersalah melakukan perbandingan untuknya? Lalu lihat siapa yang bermain lebih baik dan profesional. Bagaimana kalau lama tidak bertemu? Ya, tidak apa-apa. Ini pasti kasus pertama yang kamu terima, kan? Jangan gugup, kita hanya berbicara. Aku tidak gugup. Ini klienku. Nona Wu Meiwei. Halo Nona Wu, aku Robin. hello, hello. Mai Wei dulu magang di tempatku. Dia pasti sudah cerita banyak hal menarik tentangku. Lori, kita tidak di sini untuk mengobrol. Untuk menyelesaikan perusahaan tahun baru kecil, melanggar hak kekayaan intelektual Nona Wu. Pengadilan Xiaomei belum memutuskan. Bagaimana kamu bilang? Perusahaan tahun baru kecil. Apakah kamu melanggar hak kekayaan intelektual Nona Wu? Sepertinya begitu. Sekarang mereka lebih pasif. Jadi Robin datang, langsung saja kita katakan padanya. Jika pelanggaran tidak diakui, jangan bicara tentang sisanya. Dia langsung pergi. Aku tidak mengajarnya dengan baik. Salahku. Aku ingat semua yang kau ajarkan. Kau sekarang melakukan langkah ini lebih dulu. Meng Sai. Hanya untuk membuat klienku tidak percaya padaku. Aku tidak akan tertipu. Aku tidak mengajarkan trik ini padamu. Kamu pasti salah ingat. Ingatanku bagus. Kalau begitu kamu pasti ingat aku mengajarkanmu. Fungsi hukum bukan untuk memicu perselisihan. Tapi untuk menghentikan perselisihan, bukan menciptakan perbedaan. Untuk menghentikan ketidaksepakatan, bukan mengacaukan benar dan salah. Tapi dalam istilah yang adil dan akurat. Memberikan fakta yang tepat. Baiklah, ayo naik. Pertama tanya dia pendapatnya tentang perbandingan kita. HMPH, dia pasti berbicara bahasa Inggris. Pria melihat hal yang sama. Semua orang ingin pergi bersama. Sudah lihat perbandingan kita? Ya, Menyerap memirap? pikiran yang hebat berpikir sama. Ini kebetulan masuk ke lubang yang kita gali. Apa ya? Mereka mengirim email ke semua orang. Ya, lebih dari sekadar email, juga menelepon. Lalu kamu akan membongkarnya di tempat. Katakan saja padanya. Siapa yang memintaku bertemu saat itu? Aku harus pergi kantor. Lalu dia tidak bisa membenarkan dirinya. Jadi maksudmu? Mari kita berpikir bersama. Sekretaris Ren Xiaoming menelepon saya dan mengundang saya untuk wawancara. Jadi tidak mungkin memikirkan satu bagian. Aku takut dia akan berbohong dengan mata terbuka. Bagaimana jika dia bilang kamu tidak membandingkannya? Kalau begitu, mari rekam dia. Buat video klip. Kirim ke Show. Biarkan semua orang menilai. Dan, Jika publik menganggap dia orang yang tidak jujur. Lalu bagaimana hakim bisa percaya pada ucapannya? Nona Wu, orang yang bijak tidak akan mengirimnya. Sebenarnya, aku datang hari ini. Halo New Coffee. Terima kasih. Ada yang mau dipesan? Tidak perlu, terima kasih. Permisi. baru saja kamu ingin bilang bahwa kamu datang hari ini. Nona Wu. Ini adalah perjanjian. Xiao Xinian. Renes Fashion. Berharap bisa mengundangmu. Menjadi desainer utama mereka. Kami menarik gugatan dengan syarat kamu harus mengakui pelanggaran. Kami tidak melanggar. Jadi mengapa berinisiatif berdamai? Karena kami tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu. Musuh desainer berbakat. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Produk aktual mereka sangat mirip dengan karya Nona Wu. Dan kamu baru saja mengakuinya. Hasil perbandingan memang sangat tumpang tindih. Genom simpanse dan manusia juga sangat mirip. Kesamaan 99%. Tapi tidak ada yang akan bilang. Simpanse adalah spesiesmu sendiri. Nona Wu. Saya sangat menyarankan kamu. Minta saran dari pengacara lain. Lihat apakah yang kami berikan adalah yang terbaik. Oak.
kamar mandi dulu. Santai saja. Maaf. Kamu kenal siapa? Gadis kopi itu. Dia adalah sahabat klien saya. Kami berteman. Itu tidak ilegal. Itu legal. Tentu saja. Hei, kenapa aku merasa Robin baik? Tidak seperti teman lamamu. Kamu adalah seorang nyempol. Jika kamu menandatangani perjanjian ini, kamu terjebak. Tidak seserius itu. Dia juga memuji bakat luar biasa saya. Kamu harus selalu ingat, dia seorang pengacara. Pengacara tahun baru kecil. Dia ditugaskan oleh tahun baru kecil. Tugasnya adalah melindungi tahun baru kecil. Meskipun dia tahu, tahun baru kecil bisa jahat. Benarkah? Tapi aku masih berpikir dia sangat menghargai saya. Mempekerjakan saya sebagai desainer utama. Itu karena orang-orang memiliki kualitas profesional yang tinggi, oke? Mereka menjualmu. Apakah kamu masih membayar jumlah orang? Di mana dia menjual saya? Menurut kontrak ini, kamu adalah desainer utama mereka. Artinya, semua pekerjaanmu milik Human Fashion. Kamu tidak mengerti, kan? Artinya, mereka memberimu cek kosong. Desainer kepala. Mengganti semua yang kamu miliki, semua yang kamu miliki. Semua karya. Aku pikir Robin cukup baik. Duang, beri aku kue besar. Duang, aku akan memberimu jebakan besar. Kenapa dia? Karena itu yang dia lakukan. Apakah profesinya perampokan? Kami membuat perubahan. Ini yang kamu ubah. Apa yang kamu ubah? Aku juga tidak tahu. Syarat lainnya boleh. Kita bernegosiasi. Tapi yang ini tidak masuk akal. Ini harus dihapus. Kau begitu jangan bahas lagi. Kamu menggugat Ren untuk Little New Year. Menuntut 5 juta. Dan minta maaf. Tapi syaratmu juga untuk kami membayar 5 juta. Dan minta maaf. Jadi rekonsiliasi apa ini? Kebutuhan berarti. Bahkan jika kami kalah dalam kasus ini. Hasilnya sama saja. Berbeda. Apa bedanya? Jika kami pergi ke pengadilan, pengadilan berpihak pada kami, maka kami akan mendapatkan kompensasi 5 juta. Tapi jika kamu menyelesaikan, menurut perjanjian penyelesaian yang kamu buat, yang kami dapatkan hanya posisi kepala desainer Dia sudah lebih dari 1 juta. sebelum pajak. Dan kamu harus menyelesaikan kinerja sebelum bisa mendapatkannya. Itu lebih baik daripada kalah di pengadilan dan tidak dapat apa-apa. Oke? Kami tidak takut dengan gugatan. Lagi pula, kami tidak punya rencana merger. Mari kita hitung. Siapa yang lebih rugi? Rencana merger miliaran. Tidak bisa dihentikan oleh gugatan kecil yang berlarut-larut. Aduk-aduk. Apa yang mereka bicarakan? Est. Biar saya jelaskan untukmu. Apa itu kejahatan pemerasan? Memilih untuk mengakuisisi atau membiayai di perusahaan. Membuatnya mengajukan gugatan jahat. Menggunakan pemerasan untuk memaksa perusahaan menyerahkan keuangan mereka. Sesuai dengan karakteristik pemerasan. Jadi, jangan tertipu oleh kebijaksanaan. Tapi kami adalah gugatan normal. Karena saat kami mengajukan gugatan, tidak tahu kamu punya rencana merger. Kapan kamu tahu? Baru saja, jangan coba bohong padaku. Apa yang kamu apa? Aku bisa membaca pikiran. Aku membaca hatimu dari ekspresimu. Kamu membaca hatiku melalui ekspresiku. Nah, ada dua kata, merger dan akuisisi. Oke, Kalau begitu, tolong baca lagi. Lihat di dalam hatiku. Apakah ada situasi yang menguntungkan kedua belah pihak? sebelah sana.
Kita setuju 5 juta. Tapi kamu harus menarik kasusnya. Dan berjanji tidak akan menuntut dengan alasan yang sama. Jadi mari kita mundur selangkah. Saling pengertian. Pada saat yang sama, aku memberimu kesempatan kerja lain. Kami tidak memberikan uang. Tidak mundur selangkah pun. Sudahkah kamu bahas ini dengan klienmu? Tidak, kita juga tidak akur. Sampai jumpa di pengadilan. Boleh saya tahu siapa yang memiliki kata akhir? Aku sang pengacara. Aku yang memiliki kata akhir. Perjanjian ini berlaku sampai kita pulang kerja. Waktu pulang kerja kami jam 6.30 sore. Bisakah kamu tidak ikut campur dalam kasusku di masa depan? Bukan apa yang terjadi sekarang. Apakah pembicaraannya gagal? Dekat itu aku juga tidak mengerti. Mendengarkanmu. Aku pikir mereka akan kalah. Mengapa menang bersama mereka? Karena litigasi adalah hal yang sangat hemat biaya. Mengapa kamu tiba-tiba membelanya? Aku tidak membelanya. Aku benar-benar merasa mendengarnya. Aku mendengarnya. Apa yang kamu dengar? Dia ingin menawarkanmu pekerjaan. Apakah dia memintamu bekerja di firma hukumnya? Oak. Dia selalu menangkap kelemahan orang. Karena dia tahu apa yang kamu inginkan. Maksudmu aku dibeli olehnya? Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak bilang orang seperti itu. Aku bilang dia orang seperti itu. Apa maksudnya? Aku bahkan tidak memberitahunya apa yang kuinginkan. Bisa. Aku pengacara yang sangat baik. Karena aku jenius hukum. Berhenti berdebat. Apa yang sedang terjadi? Kamu lawan dia. Hanya untuk mendapatkan perhatian dan ketertarikannya padamu. Itu cukup jelas. Kamu memberiku semangat. Iya. Itu rencananya. Segelas cappuccino untuk dibawa pulang, terima kasih. Pangakara Alio. Pasekali, bisakah kami mange las cagnas padaku? Dengan senang hati. Menurut perjanjian ini, kamu bisa mendapatkan investasi 5 juta. Itu banyak sekali. Tentu saja ada syaratnya. Pertama, kamu harus menghasilkannya. Kedua, kamu harus menjadi orang yang bertindak bersama dengan Tuan Ren. Apa itu tindakan bersama? Hanya saja kamu tidak bisa menuntutnya. Dia memberimu 5 juta. Itu untuk membayarmu biaya pelanggaran yang seharusnya dibayarkan padamu. Ketika investasi dibayarkan padamu. Hei, baiklah. Aku tidak peduli dengan biaya pelanggaran atau uang investasi. Kamu bisa membayar menandatangani. Tapi hanya jika kamu menghentikan kasusnya dulu. Tidak masalah. Jadi kapan kita menandatangani? Mari tanda tangani perjanjiannya dulu. Aku akan menunjukkannya padamu setelah menandatangani. Paling lambat besok, boleh? Oke. Bagaimana kalau kita saling menambahkan satu sama lain? Tentu saja dengan senang hati. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sebenarnya, selalu saja. Aku juga berharap menjadi barista. Siapa yang menghentikanmu? Tidak ada yang menghentikan. Pangakara Luo. Sampai jumpa. Maksudku, barista bukan satu-satunya panggilan hidupku. Ambisi satu-satunya dalam hidupmu bukan hanya membuat kopi. Kamu ingin pamer bahwa kamu punya banyak pilihan hidup. Tidak bisa memilih, kan? Kenapa aku selalu merasa kamu bermusuhan dengan profesiku? Aku tidak bisa menghormati orang yang menendangku keluar dari lift. Jangan buru-buru turun. Aku tidak boleh melakukan ini secara. Baiklah, aku akan minta maaf untuk kolegaku. Kamu ada di sana. Kenapa aku tidak melihatmu menghentikan mereka? Jika itu juga salahku, aku juga bisa minta maaf padamu. Dan itu mungkin akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupku. Daisy. Baiklah, adikku baru dapat pemberitahuan dari pengadilan. Dia bilang pengadilan akan dimulai Kamis depan. Oke, terima kasih banyak. Aku harus. Orang-orang itu akan membantumu sampai akhir. Lalu kamu bisa bantu adikku ke pengadilan. Itu tidak boleh. Kami memberikan uang. Aku akan transfer uang yang kamu tulis kemarin sekarang. Bukan Kak Fang. Ini bukan tentang uang. Hanya pengacara yang berhak hadir di pengadilan. Orang-orang seperti aku yang tidak sibuk, belel, tidak berhak berbicara di pengadilan. Aku bisa membantumu menulis dakwaan atau semacamnya. Tapi ini benar-benar tidak bisa. Oh baiklah, kalau begitu kita bisa menang tanpa pengacara. Kita punya alasan. Aku akan buatkan kamu secangkir kopi. Apa yang Robin lakukan lagi? Masuk dan bicara. Maaf, aku harus pergi bekerja. Ada apa? Telepon aku buru-buru. Apa ini? Aku menemukannya untukmu di Liepin. Resume lulusan baru dari sekolah hukum besar.
Aku tidak butuh, kamu yang butuh. Kenapa itu? Apakah kamu ingin bertugas sendiri? Masih di bawah manajemen Jose. Dia tidak memenuhi syarat untuk memilikiku. Dia punya firma hukum sekarang. Pusat mediasi kepentingan publik didirikan. Jose yang bertanggung jawab. Kapan ini terjadi? Tepat di rapat rutin yang tidak kamu hadiri pagi ini. Mereka benar-benar membuat keputusan tanpa kehadiranku. Kamu bukan partner senior. Atau anggota komite manajemen firma. Aku akan memperjuangkannya. Ingat hari aku dilantik. Aku pasti akan membuat posisi khusus untukmu. Kepala penulis lirik. Menantikannya. Tapi sekarang kamu harus mengisi formulir ini dulu. Apa ini? Jadwal tugas pengacara kepentingan publik. Setiap pengacara bertugas sebulan sekali. Partner bisa digantikan oleh asisten. Beritahu mereka. Pecat aku. Cari pekerjaan di apel keras. Kebetulan aku juga ingin pindah kerja. Misalnya, Seperti barista. kenapa barista? Ren tahun baru kecil adalah klien Hosai. Dia memekat Hosai, kamu mengambilnya. Maksudmu aku seharusnya tidak mengambilnya? Maksudku API yang kamu ketahukan. Jose akan berpikir kamu menargetkannya. Jadi dia memasang jam untuk menargetku. Kamu saling membalas dendam. Tidak. Namaku balas dendam dengan kebajikan. Namanya balas dendam. Haruskah aku kembali lain waktu? Aku tidak suka candaan. Aku tidak bercanda denganmu. Firma hukum mendirikan pusat kesejahteraan. Aku yang bertanggung jawab. Selamat atas pekerjaan yang bagus. Aku butuh kerjasamamu dengan pekerjaanku. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu untuk mencari masalah sendiri? Ini untuk kebaikan publik. Kesejahteraan publik. Aku lihat kamu sedang balas dendam. Hatimu yang kecil. Ambil perut seorang pria terhormat. Kamu melewatkan kata palsu. Palsu orang munafik. Ambil perut seorang pria terhormat palsu. Aku bukan orang munafik. Aku di sini untuk berdebat denganmu. Aku tidak melayani semua klien. Tahun baru kecil adalah yang aku berikan padamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bisakah kita pergi? Aku belum selesai. Berapa lama lagi kamu harus bicara? Aku baru mulai memanas. Baiklah, dia aku bilang sesuatu. Sebagai pengacara senior. Biaya berkisar dari 6.000 hingga 100.000 per jam. Tergantung pada kompleksitas kasus. Faktor seperti waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Kasus ekonomi sipil asing dan administrasi yang tidak melibatkan properti. Biaya konsultasi tidak kurang dari 50.000 yuan. Silakan bayar biayanya dulu. Sebagai penasihat hukum senior. Nasihat hukumku juga sangat mahal. Aku tidak meminta pendapatmu. Nina mengajak pengacara keluar untuk membayar biaya dulu. Kamu bisa memberinya diskon 98%. Aku tidak di sini untuk berkonsultasi denganmu. Aku datang untuk memberitahumu. Kamu melakukan kesalahan. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Jika aku menjadi kamu, harta paling berhargaku adalah sesuatu yang bisa kupegang. Pertama, kamu bukan aku. Kedua, belajarlah melepaskan hal yang bukan milikmu. Ketiga, tidak mungkin meraih sesuatu yang baru dengan kepalan tangan. Aku tidak bicara tentang membuat kepalan atau melepaskan. Aku memberitahumu. Jika aku menjadi kamu, harta paling berhargaku adalah sesuatu yang bisa kupegang. Adalah harta paling berhargaku, bukan harta paling berhargamu. Harta berhargaku. Bukan kamu salah bicara kemarin. Kamu bilang aku adalah kamu. Aku benar. Itu kamu. Beberapa hal harus kamu pegang erat. Tidak seperti aku. Aku memegang terlalu banyak hal. Kamu bisa melepaskan beberapa. Jadi jika kamu butuh pelanggan. Aku memberitahumu lirik ini. Kamu salah kemarin. Ini adalah lagu dari Celine Dion. Kata-kata yang diucapkan dan diisi dengan seorang Romawi. Aku adalah kamu. Oke. Kalian berdua sudah selesai? Bisakah kalian lebih dewasa? Bukankah itu hanya lirik yang rusak? Ini sudah berlangsung selama berhari-hari. Kamu harus berjuang antara benar dan salah untuk benar atau kalah. Ini bukan ruang sidang. Kamu mendengarnya bermain-main. Tidak. Kamu bingung antara keributan dan berdebat. Aku tidak bingung. Bingung lalu apa? Bukankah itu keterampilan dasar pengacara kalian? Bukankah itu yang menghasilkan uang untuk kalian? Kamu sedang bicara Robin. Tidak, aku tidak melihatnya. Pengacara Hi dengan sempurna menunjukkan apa arti omong kosong. Atau bayar. Atau pergi dari sini. Sebenarnya, Jose adalah orang baik. Dia dan aku adalah teman sekelas di kuliah. Bagaimana kalian berdua tidak bisa berurusan satu sama lain di kuliah? Apa itu? Maksudku dia dan aku adalah teman sekelas kuliah. Orang seperti apa dia? Aku lebih tahu daripada kamu. Orang seperti apa dia? Orang baik. Apa yang dilakukan pengacara Hi? Tidak senang. Aku tidak. Hubungi aku jika kamu baik-baik saja.
Hahaha. Tampan, boleh aku mentraktirmu makan malam? Orang-orang sudah menunggumu di sini lama. Hahaha. Haruskah aku naik kereta bawah tanah? Jika kamu tidak ingin aku menemukanmu, kamu matikan lokasimu. Aku sekarang tahu apa itu pesta. Klien adalah manusia ketika sesuatu terjadi padanya. Ketika dia baik-baik saja, dia bukan manusia. Oke. Halo Alan, aku di luar sekarang. Oh, aku tahu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Bukti dan materi yang kamu minta aku siapkan. Aku sudah siap. Tapi salinan saja cukup, atau harus yang asli? Buat saja salinannya. Antarkan ke toko besok. Oke. Sampai jumpa. Jangan cari aku. Aku tidak peduli. Oke, aku akan bantu dia cari bantuan hukum. Bantu dia cari apa? Biarkan dia cari sendiri. Dia tidak tahu harus cari di mana. Cari di internet. Banyak penipu di internet pakai banner bantuan hukum. Dia benar-benar buta huruf. Hei, bisa kita makan lama-lama? Yizhi, apa hubunganmu dengan Alan? Bukankah dia cuma beberapa kali ambil makanan di tokomu? Kenapa kamu harus percaya dia? Bagaimana kalau dia ngomong sembarangan? Seperti Wu Meiwei? Jangan marah. Aku tidak akan cari kamu lagi, siapapun itu. Jangan ganggu kamu. Kamu bahkan tidak bisa ganggu dirimu sendiri. Ayo jangan ikut campur urusan orang lain. Aku tidak usil. Belum. Bukankah itu yang kamu suruh aku lakukan soal Wu Weiwei? Aku serahkan padamu. Tapi bukankah sekarang semua senang? Dan semua senang. Kamu sebut itu kebahagiaan? Oke. Kamu menyerah total tanpa konsultasi denganku. Ini kasus pertama yang pernah aku tangani. Aku ingin mengalahkan Robin. Aku ingin melihat dia dimarahi kliennya. Yang paling kubenci adalah mereka selalu lakukan sesuatu demi uang. Yang harus mereka lakukan adalah minta maaf. Daripada cuma kasih uang. Sudah selesai. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu harus pikirkan Meiwei juga. Aku sewa tempat dengannya. Aku sering bayar sewa dia. Untuk dia lebih memilih selesaikan dengan uang lebih cepat. Gugatan hukum butuh setahun setengah. Jadi apa jika kamu menang? Bukankah kamu juga kehilangan uang? Mungkin tidak sebanyak yang didapat KKI. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku tidak sepemikir yang kamu kira. Aku tidak sepemikir yang kamu kira. Aku tidak sepintar kamu. Aku sedang meninjau pesanan untukmu. Tidak. Tidak. Jika kamu ingin mengulang, lebih baik bantu dirimu sendiri. Kamu pikirkanlah. Bagaimana kamu bisa merusak tangan yang bagus? Bagaimana kamu bisa sukses? Turun menjadi pemuda sosial. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang membutuhkan gelar. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian pengacara. Jaising. Aku memberimu kesempatan kerja lain. Halo, Kapan aku bisa mulai bekerja? siapa kamu? Aku Daisy. Daisy. Oh. Kapan saja. Video pembangunan kota bebas sampah. Klasifikasi sampah rumah tangga telah dimajukan. Badan Administrasi Warisan Budaya Negara menyusun panduan operasi yang diotorisasi. Mendorong pengembangan kekuatan sosial.
Semua siap-siap. Selamat pagi. Apa yang kau lakukan? Aku sedang memijat. Bagaimana jika kamu juga ingin pijat? Kamu bisa meminjam dariku. Atau aku bisa membelikan satu untukmu. Apa yang kamu katakan tentangku kepada Bai Jinhong? Dia belum menjadi klienmu. Aku bertanya apa yang kamu katakan tentangku kepada Bai Jinhong? Kita bisa saja mengobrol santai. Bukan aku. Aku pergi ke sebuah acara. Kebetulan kami berdua duduk bersama. Hanya beberapa kata. Dia bertanya padaku mengapa kamu masih single? Katanya kamu sangat tampan dan mampu. Jadi aku memberitahunya. Aku bilang karena ada terlalu banyak wanita yang menyukaimu. Itu bukan bohong. Kamu bilang aku boleh. Kenapa kamu bilang Lina? Dia tanya aku wanita mana yang suka sama kamu. Aku tidak ingat orang lain untuk sementara. Kamu sengaja melakukannya. Hei, aku sengaja melakukannya. Apa yang terjadi lagi? Kamu melakukan hal yang merugikan. Kamu pikir kamu sudah merusak reputasiku. Apakah pihak lain akan menandatangani denganmu? Ya, asalkan dia tidak menandatangani denganmu. Aku sangat senang. Tentang apakah akan menandatangani denganmu atau tidak, aku tidak peduli. Aku tidak sepertimu. Lakukan semuanya untuk keuntunganmu. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani berbohong lagi, aku berjanji akan memutar kepalamu. Seperti kenari ini. Tuan Luo. Bos ada di kantormu. Bos, Kamu dan Jose tidak berurusan. Kamu saling menjatuhkan. bos, ini harus diperjelas. Masalah tahun baru kecil itu aku yang menebusnya untuknya. Bir King Hong, itu dia yang menjatuhkanku. Hasil pengisian ulang. Tidak hanya kami meninggalkan tahun baru kecil. Dan melalui dia, kami telah mendapatkan banyak klien penting. Hasil pembongkaran adalah, kalian berdua tidak berhutang pada Bai Jinhong kan? Maka ini adalah tanggung jawab Hosai. Kamu harus bicara dengannya. Aku akan bicara denganmu dulu. Kamu dan Jose harus memiliki hubungan yang baik. Aku tidak bisa membiarkan orang berpikir bahwa firma hukum kami dalam pertarungan dua harimau. Itu bukan harimau. Jadi itu tidak bisa disebut pertarungan dua harimau. Lalu disebut apa? Sniper Slam. Itu kerang dan kamu tidak bisa mendapatkan lebih murah. Aku tidak menyangka ada yang mendapatkan murah. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari siapapun. Kamu mencari siapa? Oh, apakah kamu siap? Tidak. Hem. Permesai, pengacara Luo perlu membuat janji. Aku di sini untuk bekerja. Oke, lebih baik kamu meneleponnya. Ya, oke. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dalam hal ini. Tapi soal tugas, Cari asisten. Aku tidak memintamu mencari asisten yang bertugas. aku tidak suka memerintah orang. Maksudmu aku suka memerintahmu? Kamu adalah atasanku. Oke, jawab telepon. Oh, benar. Kamu dan Jose. Halo. Pengacara Luo, aku Daisy. Aku di meja depan firma hukummu. Oke, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Hei Xiaomei, kamu belum menerima manfaat dari firma hukum. Minyak royal di Spanyol. Wah, terima kasih. Kamu datang seperti ini? Ada apa? Pernahkah kamu melihat singa yang berani? Tidak. Ada apa? Ayo.
Maaf. Siapa gadis ini? Bagaimana aku tahu? Robin, bukankah semuanya diatur olehmu? Aku yang mengaturnya. Dia terlihat familiar, seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Kamu buta wajah. Semua orang terlihat familiar. Aku bisa mengenalimu dan dia sebagai dua orang. Tidak mudah. Tidak berpendidikan. S2 atau S3? S1. Tidak S1. Jadi kamu belajar sendiri? Aku kuliah di sekolah hukum. Hanya selama magang tahun terakhir saya. Sesuatu terjadi. Ada apa? Saya tidak ingin mengatakan. Kamu tahu. Persyaratan minimal untuk firma hukum kami adalah gelar master atau lebih tinggi. Tapi kamu bilang kemarin akan menawarkan saya pekerjaan. Kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu ingin gelar master atau lebih tinggi? Tidak terlambat bagi saya untuk mengatakannya. Oh, enak. Kontrak belum ditandatangani akhirnya, kan? Kamu mengancam saya? Pengingat. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya bisa melakukan semua yang bisa dilakukan paralegal. Bisa kamu tulis surat pengacara? Ini yang kamu tulis. Oke. Bisa kamu kirim atas nama saya? Ya, kamu harus mencap stempel firma hukum. Ini semua materinya. Dan informasi terkait. Ini memang bisa membuktikan bahwa itu bekerja. Kecelakaan lalu lintas yang disembunyi di jalan. Sertifikasi kecelakaan kerja. Ini hadiah perkenalan yang kamu berikan kepada saya. Semoga kamu menyukainya. Oke. Saya akan meminta Lina untuk menemukan kursi untukmu. Silakan masuk. Tentang kurangnya kualifikasi akademikmu. Jangan beritahu siapapun. Bagaimana jika seseorang bertanya? Katakan saja. Saya tidak akan memberitahumu. Daisy, asisten saya. Lina, sekretaris saya. Semua asisten milik Jose. Tidak. Kecuali milikku. Maka kamu perlu. Saya akan memberitahu stempelnya. Ikut saya. Dan ganti gaya rambutmu. Eyo. Ada 2 kursi kosong di sini. Kamu pilih satu. Terima kasih. Kakak Lina. Kamu duduk dulu. Fan Xiaotian. Dasar idiot, sampah. Biar aku lihat. Apa ini? Buat selikedik dan baka ulang lagi untukku. Koreksi satu kata dan satu tanda baca. Mulai sekarang. Kalian semua dengar. Jika kamu ingin tetap di panorama, maka kamu harus menganggapku serius. Lakukan yang terbaik. Kami tidak memelihara sampah di sini. Mulai bekerja. Siapa kamu? Aku Daisy. Kapan kamu datang? Hari ini. Siapa yang mempekerjakanmu? Kenapa aku tidak tahu? Isi formulir. Siapa yang mengisimu? Aku belum mewawancaraimu. Tapi di mana aku pernah melihatmu sebelumnya? Daisy Robin. Asisten yang baru dipekerjakan. Baru tiba untuk magang hari ini. Menurut peraturan perusahaan, prosedur masuk hanya diperlukan setelah masa magang berakhir. Aku Jose. Semua asisten magang berada di bawah kendaliku. Tidak ada pengecualian. Aku ingat sekarang. Kamu itu kurirnya? Bukan kamu salah menilainya. Tapi rambut ini. Robin sudah menyuruhnya mengubah gaya rambut. Tidak, maksudku. Maksudmu? Robin mempekerjakan kurir sebagai asistennya. Itu tidak bisa dilakukan. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Hello. Julie? Oke.
Jangan ragu untuk menghubungiku jika ada pertanyaan. Terima kasih. Hisai sering salah mengenali orang. Jangan khawatir tentang itu. Waktunya pergi. Benar. Terima kasih. Anak itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalian semua bilang aku harus punya asisten. Jadi aku menemukan satu. Dari mana kamu dapatkannya? Ditemukan di tempat sampah. Jangan bercanda. Apa orang-orang tidak tahu aku belum tahu? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia datang untuk mengantar pesanan makanan. Dia punya saudara kembar. Mereka terlihat persis sama. Itu yang akan kamu jelaskan ke Jose. Kenapa aku harus menjelaskan padanya? Jose juga sudah melihatnya. Dia melihat. Ya, aku ada di sana. Kalau begitu tolong beritahu dia. Dia salah orang. Itu yang aku bilang padanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kerjasama sempurna asistenmu. Bagaimana dia sama? Tidak menyangkal juga tidak mengakui. Apa artinya sangat bagus? Pertama kali kalian bertemu. Bisa bekerja sama dengan sempurna. Jose Chayak sebagai Gio. Tidak masalah menipu kamu. Kamu bisa mengenalinya lebih dari cukup. Bagaimana dengan asistenmu? Dia bahkan lebih baik. 8 Jose bukan tandingannya. Kenapa kamu mempekerjakannya? Bukankah itu sama saja menanam ranjau untuk dirimu sendiri? Aku tidak terlalu suka hidup tanpa kesulitan. Apa itu dalam pekerjaanku di masa depan? Kita perlu menambahkan misi pembuangan ranjau. Apa kamu dengan sopan meminta kenaikan gaji? Pengacara Luo, aku tidak bisa mengantarmu. Kenapa begitu? Aku akan menjemputmu hari itu. Kemudian, wanita hamil itu dibawa ke rumah sakit. Aku dan bos telah beres jalan. Semuanya terekam. 12 poin dipotong. Aku sudah tidak punya SIM lagi. Jangan khawatir. Aku akan pergi sekarang. Tunggu aku kembali. Aku akan balik seminggu dan dapatnya lagi. Oke, pengadilan itu urusan besar. Aku tidak buru-buru. Tapi siapa yang mengirimmu? Aku akan menyetir sendiri. Terima kasih atas kerja kerasmu. Daisy, ini Master Emma. Kamu akan membantunya menyusun permohonan banding administratif nanti. Saat Robin kembali, kamu bisa menyapanya. Master Emma. Aku baru saja keluar dari pengadilan. Kamu di mana? Sudah selesai. Asistenmu sudah menggesek layar untuk membantuku menyelesaikannya. Polisi lalu lintas juga menjelaskan padaku. Mereka menyelidiki dan aku memang mengantar wanita hamil ke rumah sakit. Aku sekarang juga terkenal. Artikel malam ini memicu perdebatan sengit. Artikel itu ditulis oleh seorang pengacara magang di firma hukum. Kami sedang membahas tentang pengemudi yang menerobos lampu merah untuk mengantar wanita hamil. Horoske de Hukum? Kami melaporkan kepada Anda sekarang di Panorama Law Firm. Hari ini adalah hari pertama kamu bekerja, kan? Tidak akurat. Dia belum melalui prosedur onboarding resmi. Jadi ini bahkan bukan hari pertama kamu bekerja. Pengacara memang sangat teliti. Kami telah menjalani pelatihan profesional jangka panjang. Biasanya, sering berbicara dengan Panorama Law Firm kami. Pengacara muda bilang, kamu harus filantropis. Gunakan pengetahuan hukum yang telah kami pelajari untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat, membalas budi masyarakat. Pengacara bintang telah kembali. Wah, aku ganti gaya rambut. Cantik. Ya, kalian bicara? Aku merapikan barang-barangku. Gaya rambutmu bagus. Lebih kecil dari sebelumnya. Hei, aku dengar kamu bekerja di Panorama, kan? Ya, selamat. Terima kasih. Oh iya, yang itu. Ini untukmu. Apa ini? Aku sudah menulis surat pengacara ayah Alan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Bukankah itu seharusnya? Maaf. Ada lagi? Aku salah, aku meninjau pesanan sepanjang hari ini. Aku sangat marah. Tapi, kurasa baik bagimu untuk membicarakannya denganku. Alhasil, kalian berdua di sana, dan diskusinya sangat panas. Lalu mengesampingkanku, bisakah aku tidak marah? Cepat pergi. Jadi, kamu memaafkanku?
Oke. Lalu lebih baik jika aku minum obat? Tidak. Aduh, tidak. Aku pusing sekarang. Aku, Kang akan. Aduh, tidak. Hei, jangan dekat kepala dan pergi. Kamu bekerja keras. Pergi lagi. Uangin. Pengakara Luo. Lihat dirimu. Silakan duduk. Ini sudah selesai? Aku hanya ingin hasilnya. Alhasil, pengakaramu Hesai. Terus melanggar hukum denganku. Kepalaku sangat pusing. Dia punya masalahnya sendiri. Masuk dan biarkan aku memperkenalkanmu. Pengakara Robin, penasehat hukumku. Ini anakku Ren Kiao. Oh hei. Hello Pengakara Phone. Halo. Lalu kamu bicara dulu. Aku akan kembali nanti. Tidak perlu jadi orang luar. Ada apa? Ini dia. Iklan promosi untuk produk baru ini. Silakan lihat. Tidak ada yang lebih baik. Hanya yang terbaik. Tidak bisa menggunakan kata paling. Kenapa begitu? Jika kamu menggunakan kata superlatif, bisa menimbulkan risiko litigasi. Aku pernah melihat kasus serupa. Dihukum 500.000. 500.000 ya. Biayanya tidak terlalu tinggi. Kita bisa menanggungnya. Tapi jika ditambah biaya litigasi, biaya pengacara, biaya waktu, termasuk reputasi perusahaan, dan risiko ketidakpastian di masa depan. Tapi itu jauh lebih dari 500.000. Lalu jika aku ingin orang tahu bahwa aku yang terbaik, apa yang harus aku lakukan dengan yang terkuat? Pokoknya, kamu tidak bisa menggunakan kata superlatif. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa menggunakan kata superlatif? Sayang, aku akan bayar kamu. Ini untuk kamu menjadi penasihat hukumku. Kamu tidak bisa hanya memberitahuku apa yang tidak diperbolehkan. Kamu harus memberitahuku apa yang boleh. Tuan Ren bisa mengubah pesanan. Yuba pesanan. Tidak ada yang terbaik, hanya lebih baik. Oke, tidak ada yang terbaik. Hanya lebih baik. Tidak ada kata superlatif. Kenakan perbandingan. Ya. Kamu belajar hukum di mana? Bagaimana kamu bisa masuk ke firma hukum ini? Pernah belajar? Tuan Ren, tetap harus percaya pada firma hukum kami. Bisa kamu tidak aku imigrasi? Bolehkah menangani kamu ini? Aku bisa melakukan apa yang lain. Saja, kamu ingin aku menulis gugatan? Hei, kamu untuk kasus? Saya pastinya. Kamu bisa lulus seorang. Apa alasannya? Dia sama sekali tidak menghormati hukum. Dia menunjukkan rasa hormat dengan caranya sendiri. Dengan cara apa? Imbalan. Dia adalah klien kami yang paling dermawan. Juga pelanggan yang paling kasar dan tidak sopan. Itu berarti kamu tidak melakukannya cukup baik. Jika kamu memuaskannya, dia akan membayarmu banyak uang untuk menunjukkan rasa hormatnya padamu. Tapi jika kamu tidak memuaskannya, dia tidak merasa perlu menghormatimu. Tidak. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu bisa bertahan dengan bajingan ini? Aku mempekerjakanmu sebagai asistenku. Bukan untukmu menanyakan pertanyaan bodoh seperti ini. Hei, aku bisa mengerti sekarang. Mengapa kamu bisa memiliki hubungan baik dengan Ren Little New Year? Kamu menggunakan idiom yang salah. Aku tidak bisa berbicara dengannya tentang simpati, Apa kamu? kepercayaan, dan kesetiaan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Tuan Zhangge. Aku diutus oleh bosmu, Tuan Zheng Kaisuan. Dia adalah mantan bosku. Sudah tidak ada hubungannya dengan lagi. Masih ada hubungannya. Kalian berdua milik perjanjian koalisi. Aku sudah membayar ganti rugi. Daisy, tolong jelaskan pada Tuan Sang. Menurut interpretasi yudisial yang relevan, pekerja yang melanggar perjanjian non-kompetisi, setelah membayar ganti rugi kepada majikan, majikan meminta pekerja untuk mengikuti perjanjian, terus memenuhi kewajiban non-kompetisi. Pengadilan rakyat harus memberikan dukungan. Maka kamu tidak bisa memulai bisnis. Masih bisa dilakukan setelah 2 tahun. 2 tahun, kita bicarakan nanti. Aku ada urusan dulu. Kamu benar-benar memilih waktu. Dia sudah memutuskan untuk memilihku. Jika dia memilihmu,
Dan kamu memiliki perjanjian non-kompetisi. Kamu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Kamu menyebut dirimu penyelamat. Terima kasih banyak. Bos Zheng selalu menyebutmu kapan saja. Kembali bekerja. Itu sama saja dengan membunuhku. Kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Apapun yang ingin kulakukan, dia tidak setuju. Dia sama sekali tidak menghargai aku. Aku kerja di perusahaannya selama 2 tahun. Aku hampir depresi. Permisi, Tuan Sang, aku ada urusan nanti. Jika kamu ingin berhubungan kembali dengan bosmu, lepaskan masa lalu. Temui aku kapan saja. Menurutku ini tidak adil baginya. Mereka ada di tempatmu. Kamu tidak serius dengan orang, ya? Sekarang orang mulai usaha sendiri. Kita sudah punya popularitas. Kamu mengajukan perjanjian non-kompetisi. Perlu aku mengingatkanmu. Apakah kamu yang menyusun surat pengacara ini? Aku tidak tahu. Kekecewaan yang dia alami di Zheng Kaishuan. Itu hanya dari sudut pandangnya. Hei, tidakkah kamu melihat ekspresi matanya? Sangat putus asa. Pasti tidak berpura-pura. Ada pepatah yang muncul tiba-tiba. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu harus memaksa orang sampai mati? Aku memberinya jalan. Bawa dia kembali bekerja. Itu jalan buntu. Bertahan di jalan buntu. Bisakah kamu mencoba memposisikan dirimu sebagai dia? Bagaimana mungkin dia kembali? Dia bisa membangun karir sendiri. Sekarang aku ingin dia kembali ke bos lama yang mengabaikannya. Bukankah ini penghinaan yang sangat dalam? Seorang pria bisa fleksibel. Dia bisa belajar dari Hansin. Menurutku ini tidak adil. Tugasmu bukan mengingatkan aku. Ingat kita pengacara. Pengacara Zheng Kaishuan. Kamu tidak bisa memberikan uang orang untuk menolong orang lain, kan? Maksudmu mengambil uang orang dan membuat masalah untuk orang lain? Kalian sangat berdedikasi. Harus kembali setelah menusuk orang dengan pisau. Lihat betapa dalamnya tusukan ini. Aku ingin tahu berapa yang saya berikan padamu. Kau melakukan hal yang begitu jahat. Biar aku katakan langsung. Dia hanya ingin aku kembali. Tunduk di bawah tangannya. Mengangguk dan membungkuk padanya. Patu. Aku tidak akan menerima. Kau bertahu Zheng Kaishian. Aku tidak akan mati. Sebenarnya, kau tidak perlu mati. Apakah kau punya keluarga? Maksudku adalah, perjanjian non-kompetisi sebenarnya hanya berlaku untukmu. Tapi untuk istrimu, orang tuamu, saudara-saudaramu semua tidak berlaku. Aku bisa membiarkan istriku memulai bisnis. Aku adalah sopirnya. Biarkan dia bertemu dengan investor. Mengapa kau melakukan itu? Karena itu yang berat untuk dilakukan. Ya, gimana? Kau mengkhianati pelanggan kami. Ketika Zhang menandatangani perjanjian dedikasi ini, aku pikir aku akan dihargai. Yuan Sasan, tapi tidak menyangka. Jika alasan ini valid, semua yang telah menandatangani perjanjian keterlibatan, jika tidak ingin mematuhi, bisa bilang bahwa kau telah diperlakukan tidak adil. Bisa dibebaskan dari pembatasan pekerjaan atas permintaan ini. Jadi apalagi yang diperlukan untuk perjanjian ini? Tapi jika kita punya sedikit belas kasihan, Apa kau benar-benar pikir kau pintar? Aku memperingatkanmu. Belas kasihanmu yang disebut-sebut sangat merusak hak hukum pelanggan kami. Dan karena kepintaranmu sendiri. Iya, aku akan mengambil tindakan hukum yang lebih keras. Laporkan Zhang ke King.